Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Derisa dari kelas I1 Akuntansi dengan NPM 10221109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada pertemuan ketiga pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan materi yaitu mengenai formulir. Selamat menyaksikan. Sistem akuntansi sama juga dengan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna untuk memudahkan pengelola perusahaan. Formulir atau forms yaitu adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir juga disebut dengan dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Formulir disebut juga dengan media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir yaitu formulir faktur penjualan, formulir jurnal, dan formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Terdapat informasi yang ada dalam formulir faktur penjualan, yaitu seperti nomor formulir, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, harga, satuan, kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, dan kode pramuniaga. Formulir terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu menurut jenis-jenisnya. Jenis-jenis formulir yaitu 1. Formulir satu set, yaitu satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contohnya yaitu faktor penjualan. Kedua yaitu ada formulir continuous, yaitu berbentuk beberapa lembar yang dibatasi per porsi dapat disobek bila diperlukan. Contohnya yaitu printer komputer. Yang ketiga yaitu formulir tanpa karbon, yaitu beberapa tembusan yang dapat diisi sekalipun tanpa kertas karbon. Contohnya yaitu tiket pesawat. Yang keempat ada formulir dengan tinta magnetis, yaitu dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Yang kelima yaitu formulir optical character recognition, yaitu dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis, tidak perlu ditransfer ke komputer. 2. Manfaat atau kegunaan formulir, yaitu 1. Untuk menentukan hasil kegiatan. 2. Untuk menjaga aktiva-aktiva dan hutang-hutang perusahaan. 3. Untuk memerintahkan suatu pekerjaan. 4. Untuk menyusun rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyusunan rencana-rencana. 3. Penggolongan. Penggolongan formulir ada 2, yaitu menurut sumbernya dan menurut tujuannya. Menurut sumbernya, formulir yaitu dibagi menjadi 3. 1. Formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. 2. Formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. 3. Yaitu formulir yang diterima dari luar perusahaan. Dan menurut tujuannya yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Dan yang kedua yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Yang keempat yaitu kapan formulir digunakan. Formulir digunakan ketika jika suatu kejadian harus dicatat, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, dan jika berbagai informasi yang saling berhubungan dan perlu disatukan dalam tempat yang sama, dan jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. 5. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sebuah formulir, yaitu
1. Siapa yang memerlukan informasi yang dicatat di dalam formulir tersebut? Adalah yaitu formulir lain yang sedang dirancang. Kemudian, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir? Kemudian, apakah formulir tersebut memerlukan penulisan dengan tangan atau dengan mesin? Kemudian, apakah formulir tersebut diisi dengan tinta, pensil, mesin ketik, atau mesin khusus? Dan apakah formulir tersebut disimpan di suatu arsip? 6. Informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir, yaitu ketika yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri, kemudian yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Kemudian, dokumen juga terbagi menjadi dua, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung atau sumber pendukung. Prinsip-prinsip dasar dalam merancang formulir, yaitu 1. Pemanfaatan tembusan atau copy formulir. 2. Penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. 3. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. 4. Unsur internal check dalam merancang formulir. 5. Nama dan alamat perusahaan pada formulir. 6. Nama formulir. 7. Nomor identifikasi pada setiap formulir. 8. Formulir besar. 9. Pencetakan garis pada formulir. 10. Pencantuman nomor urut cetak. 11. Rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian pencantuman jawaban iya atau tidak. Dan 11 yaitu formulir ganda. Dan 12 yaitu pembagian zona. Manfaat penggunaan formulir elektronik, yaitu 1. Tidak pernah kehabisan formulir. 2. Tidak pernah ketinggalan zaman. 3. Ketidakefisienan formulir dapat dihindari. 4. Tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. 5. Kecepatan pengisian formulir. 6. Penangkapan data dilakukan sekali. 7. Tidak ada data yang mengambang. Ini adalah contoh gambar transaksi dokumen sumber dan dokumen pendukung yang bersangkutan. Sekian presentasi hasil pemaparan resume pada pertemuan ketiga. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.